Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita akan melakukan pengenalan tentang software coding pemula, yaitu dengan aplikasi Scribe. Sesuai dengan judul kita, pengenalan aplikasi coding dasar. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Scribe. Suatu media yang disediakan dalam pembelajaran coding secara seru dan menarik. Contohnya ini buat gambar Scribe-nya. Tampilan utama Scribe ini komponen-komponennya kita akan jelaskan selanjutnya. Komponen yang pertama Sprite dimaksud dengan karakter atau objek yang digunakan dalam melakukan aksi game. Contoh Sprite 1 dengan gambar kucing di sebelah kanan. Komponen selanjutnya yang kedua backdrop yang dimaksud latar belakang dalam sebuah game. Ini contoh backdropnya ada satu. Gambar satu ya. Terus backdropnya berwarna putih. Kode perintah yang disediakan oleh Scribe dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Nih, ada fitur kode. Kodenya itu apa yang kita gunakan? Contohnya kita ingin berjalan 10 langkah. Ini ada kodenya. Fungsi yang sudah disediakan oleh perpustakaan Scribe atau library. Komponen selanjutnya yang keempat, custom suara dan gambar. Merupakan fitur digunakan untuk mewujudkan kreativitas. Nih, gambar yang pertama, contoh kita melakukan custom gambar. Ini ada custom. Gambarnya kita ingin melakukan gambar apa? Itu. Terus yang kedua ada custom suara. Kita tidak hanya melulu dalam custom suara dan gambar. Kita tidak terbatas dengan adanya gambar dan suara yang disediakan oleh Scribe, melainkan kita bisa melakukan kreativitas sendiri. Contohnya ketika kita mempunyai suara yang kita download dari internet, diperbolehkan dan bisa dimasukkan ke dalam Scribe project yang ingin kita buat. Gitu. Jenis Scribe yang pertama online website. Untuk linknya ini. Terus ketika kita melakukan input pada internet Scribe, maka akan otomatis diarahkan di website ini scribe.emi.edu. Terus kita klik, maka akan otomatis masuk ke dalam website Scribe. Begitu. Jenis yang kedua yaitu melalui desktop. Gambar software Scribe di desktop seperti ini. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam online dan offline atau desktop. Yang pertama online. Kelebihannya ketika kita ingin, kita tidak terlalu khawatir dikarenakan dalam penyimpanan proyeknya akan otomatis tersimpan. Tapi untuk kekurangan sendiri ketika jaringan kurang maksimal, maka akan mengganggu dalam proses pembuatan game yang akan kita lakukan. Untuk offline sendiri, dalam melakukan penyimpanannya, kita harus melakukan secara manual. Tidak bisa tersimpan secara otomatis seperti yang dilakukan oleh online. Untuk kelebihannya, kita tidak terpaku pada jaringan atau kita tidak ada hubungannya terhadap jaringan internet. Begitu. Manfaat Scribe. Yang pertama, belajar
pemrograman dasar, berkembang kreativitas teman-teman, pemecahan masalah. Belajar pemrograman dasar. Buat teman-teman yang ingin belajar coding dasar, alangkah baiknya agar mencoba aplikasi Scratch karena sudah disediakan fungsi untuk dilakukan coding. Yang kedua, berkembang kreativitas. Seperti komponen yang keempat tadi, custom apa teman-teman? Custom suara dan custom gambar. Jadi dalam aplikasi Scratch sendiri tidak ada pembatas buat kita mencari gambar atau membuat suara begitu. Dan yang ketiga, pecahan masalah. Pasti dalam sebuah kita merancang game terdapat suatu trouble atau masalah. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya itu bisa disebut dengan pemecahan masalah. Ketika kita sudah berhasil menyelesaikannya, maka bisa dikatakan kita bisa jalan ke tahap selanjutnya. Gitu. Manfaat dalam pendidikan. Pasti teman-teman dalam ranah pendidikan ingin mengetahui apa aja manfaat yang bisa kita ambil dalam aplikasi Scratch. Yang pertama, melatih dalam berpikir secara bertahap. Dalam aplikasi Scratch sendiri, kita diajari mulai dari persiapan awal, proses, dan yang ketiga yaitu hasilnya atau outputnya. Tahap pertama, kita menyediakan apa saja yang diperlukan dalam game tersebut. Gambarnya apa saja, suaranya yang diperlukan apa saja, latar belakangnya apa saja. Yang kedua, prosesnya bagaimana. Kita dalam menuju tahap hasil, bagaimana kita menjalankan game tersebut itu masuk ke dalam proses. Terus hasil akhirnya, dalam ketika sudah prosesnya dilewat, udah kita selesaikan, apa selanjutnya yang akan kita lakukan atau kita mendapatkan apa itu. Yang kedua, meningkatkan anak dalam motivasi belajar. Pasti teman-teman ingin motivasi belajar coding, salah satunya menggunakan Scratch karena dengan disediakan aplikasi tersebut sangat memudahkan buat teman-teman belajar. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, mudah dipelajari, gratis, cocok untuk pemula. Mudah dipelajari karena apa? Untuk kodenya sendiri sudah disediakan fungsinya. Kita tinggal mencari fungsi yang kita perlukan itu apa. Selanjutnya gratis. Dan yang terakhir cocok untuk pemula. Karena buat teman-teman untuk kodenya sendiri tinggal kita mengambil, tidak perlu menginputkan secara manual. Untuk kekurangan sendiri tidak cocok untuk proyek kompleks. Karena apa? Dalam fungsinya sendiri atau kodenya sangat terbatas sekali. Gitu teman-teman. Jadi ide yang kita inginkan masih terbatas dalam kodenya sendiri. Nah, itu tahap akhirnya. Are you ready? Scratch? Gimana teman-teman? Pasti teman-teman ingin belajar sekali karena mengetahui bahwa Scratch itu bisa digunakan langkah awal untuk pemula yang ingin belajar coding. Itu merupakan salah satu tahap. Begitu teman-teman. Dari yang sudah dijelaskan tadi, saya mungkin bisa dinilai 99,9% teman-teman ingin belajar Scratch. Jadi ditunggu untuk teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar Scratch-nya. Nah, see you next video. Untuk video selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang menginstal Scratch dan buat project sederhana Scratch. Begitu teman-teman. Terima kasih.